Ujub itu apa? Bangga diri, membanggakan kesuksesan, membanggakan kekuatan, membanggakan kepinteran, ya. Itu namanya ujub. Ujub ini termasuk syirik khafi. Ya, syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Yang kata Nabi itu seperti semut hitam yang merangkak di atas batu hitam di tengah malam yang kelam. Ada orang ketarani banget ya. Cita-cita ke gawa-gawa ternyata jadi ujub. Nah, maka kafarahnya bagaimana? Iya, jadi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, beristighfar. Apa seperti aja cukup? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, itu sudah cukup, enggak perlu kita kemudian klarifikasi. Maaf ya, kemarin saya ujub ya, gitu. Kata ujub aneh. Ya. Jadi tidak harus diklarifikasi karena tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kecuali kalau kesalahan itu kaitannya dengan orang lain, maka harus diklarifikasi. Misalnya menyebar fitnah dan sebagainya, ya. Maka harus diklarifikasi, maaf ya, kemarin itu salah. Informasinya ternyata nggak genap, yang betul seperti ini. Tapi kalau hanya menceritakan dirinya, anaknya, ya nggak perlu diklarifikasi, ya nggak perlu diklarifikasi. Ya cukup kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat, ya tidak mengulangi lagi, selesai. Nah itu namanya ujub. Ya, ujub ini syirik kecil, ya. Nah syirik kecil ini dosanya besar, dosanya besar. Jadi yang namanya syirik itu dosa besar. Nih, mau bedanya apa? Kalau syirik kecil itu tidak membatalkan keislaman gitu, cuman dosa besar itu ujub itu. Maka ya memang begitu ya kadang-kala. Nah cuma nanti kita juga harus bisa membedakan mana waswasus syaitan dengan ujub. Tidak semua betikan dalam hati kita itu mesti ujub, bisa jadi itu waswasus syaitan. Karena di antara perangkap yang setan pasang untuk kita supaya kita tidak beramal itu adalah dengan waswas. Hati kita dibisiki, alah pamer kowe, biasanya berato ngaji, sigar makan yang musola ngaji, main keton wong alim. Itu namanya apa? Waswasus syaitan. Ini. Dan itu ujian yang sangat berat loh. Bagi orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, tiba-tiba dia pengen sadar, pengen bertobat, makan yang masjid, itu berat banget loh. Syaitannya gone-gone tenanan. Pameran kaya men diarani wong soleh, men diarani wong apik. Lah kowe wis wong wis bejat lah, wis ora dadi apik. Nah, itu namanya apa? Ya, waswasus syaitan. Nih. Ya, waswasus syaitan. Jadi harus kita bedakan dan kita sadari. Kalau kita punya niatan yang baik, kemudian kita dibisiki seperti itu, namanya waswasus syaitan. Misalnya begini. Panjenengan ini dengan pengurus misalnya kan punya program. Programnya apa? Mengganti atap masjid misalnya. Ya mengganti atap masjid. Kayak mumung panen gitu, pada panennya apik pisan. Tapi nek mung ditawari monggo sami infak menunggu ya infaknya sithik. Nah, maka ditodong saja. Ya ditodong men infaknya men akeh. Nah, yang namanya wong nodong kan mesti kudu nyontoni to. Anu mung nodong itu ora nyontoni lah ya. Alah padha wae jarkoni ya, iso ngajar ora iso nglakoni. Nah, maka ya mau tidak mau nyontoni. Monggo Bapak-bapak. Monggo lah disengguyung niki. Mendang rampung pun kula insyaallah mengke urun gendeng sak cukupe. Kan ngoten niku. Boleh apa tidak? Boleh untuk memotivasi. Karena kadang-kala memang orang itu perlu dimotivasi sehingga muncul yang namanya fastabikul khairun. Wae begendeng kabeh, mosok enggane nyong ketinggalan, ya toh? Lah perkara kemudian nanti itu orang ada yang pamer dari situ ya urusannya kono, urusan awake dhewe to. Karena namanya peluang pamer itu ndak mesti kudus nek diumumke mesti pamer, ndak. Wong nek memang niate pamer itu ora diumumke bae pamer. Nyong ora usah ditulis bae jenenge Abdullah bae, hamba Allah. Aku wis pamer kuwi. Ya toh? Nah, maka nggak ada kaitan dengan itu ya. Nah, biasanya seperti itu nanti dibisiki oleh setan. Lah pamer kowe, ya toh ujub. Nah, bedakan ya.
Nanti bedakan supaya nanti kita tidak salah. Kalau salah nanti tidak jadi beramal. Setiap bisikan setan kita anggap sebagai ujub, ya, maka akhirnya tidak jadi beramal karena takut ujub.